Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita masing-masing. Dalam video ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan topik tentang etika dalam bidang teknologi informasi dengan subtema etika penjualan online. Video ini adalah syarat memenuhi ujian akhir semester mata kuliah etika profesi IT dengan dosen pengampu Ibu Nurmaini Dalimunte Eskom MKes. Sebelum masuk ke penjelasan teori, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri, Ega Kustiasari, yang kedua Indah Sesmitah, yang ketiga Lufti Ramah Elita, yang keempat Messi Febimah, dan yang kelima Siti Aminah. Dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, kami akan menjelaskan etika-etika dalam kasus penjualan online. Sehingga di akhir video ini, teman-teman dapat memahami etika-etika penjualan online berdasarkan etika dalam teknologi informasi, etika dalam Islam, dan etika dalam bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan teori. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce, yaitu segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun melalui media elektronik, pembeli maupun penjual tetap memperhatikan etika-etika yang berlaku. Nah, sebenarnya apa sih etika itu? Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk, dan bersifat normatif. Ia berperan menentukan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada etika bisnis. Etika bisnis ini yaitu studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah yang dilakukan pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Kemudian adanya prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Kedua, prinsip kejujuran. Ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip saling menguntungkan. Dan yang terakhir, prinsip integrasi moral. Yang nantinya prinsip-prinsip ini akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya dalam video ini. Selanjutnya yaitu etika bisnis dalam bidang teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi ini, kemajuan di dalam teknologi komunikasi yang semakin cepat karena di era globalisasi sekarang dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat ke tempat yang lainnya. Bisnis yang berbasis teknologi informasi ataupun disebut dengan e-commerce sudah mempermudah transaksi-transaksi bisnis ataupun perusahaan ataupun perorangan. Semakin banyaknya yang menggunakan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya informasi ini dibutuhkannya semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Etika bisnis di dalam Islam ini seperti yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengedepankan nilai moral dalam berbisnis, tidak lain hanya untuk memuaskan pembelinya. Sebagai penjual, nilai kejujuran dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Dapat kita lihat sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal muhsirin. Wasinu bil qistasil mustaqim wala tabghasun nasa asya'ahum wala ta'shaw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang mana terjemahannya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusuhan. Etika bisnis dalam Islam menurut Muslih tahun 2004. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencangkup prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Sebagaimana Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Alasan etika diperlukan dalam bisnis. Terdapat 3 alasan etika yang diperlukan dalam bisnis. Alasan pertama yaitu selain mempertaruhkan barang dana uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, dan bahkan nasib umat manusia di dalamnya. Alasan kedua, bisnis adalah bagian penting dari masyarakat yang terjadi dalam masyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia dan menyangkut hubungan antar manusia tersebut. Alasan ketiga, bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan rasa saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan bisa mempercayai. Cakupan etika bisnis. Yang pertama yaitu penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis. Yang kedua, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada etika bisnis, tetapi juga merupakan meta-etika yang menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi. Yang ketiga, menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi. Cakupan yang terakhir yaitu menyangkut bidang ekonomi dan teori organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Prinsip yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi berarti sebuah perusahaan atau pelaku usaha memiliki kebebasan mutlak untuk menjalankan kegiatan usaha dan perekonomian sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Atribut kejujuran pada seseorang melambangkan sebuah karakter dan sikap yang dimiliki oleh orang tersebut. Begitu pula makna kejujuran dalam prinsip bisnis. Adanya hal tersebut menunjukkan sebuah karakter yang dapat meningkatkan value bagi perusahaan. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Prinsip ini bertujuan agar segala sesuatu yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan prinsip yang keempat yaitu saling menguntungkan. Dalam bisnis, sangat wajar terjadi sebuah persaingan, terlebih untuk perusahaan yang memiliki kesamaan dalam segmentasi konsumennya. Berlomba-lomba dalam menghadirkan produk terbaik merupakan sebuah ajang yang tidak bisa dihindari oleh setiap produsen untuk menarik perhatian dan minat konsumennya. Nah, slide selanjutnya yaitu contoh bisnis dalam bidang IT. Di sini terdapat 6 contoh bisnis dalam bidang IT. Yang pertama yaitu web development. Website saat ini menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh semua kalangan pembisnis. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis, yaitu antara lain untuk meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil,
media promosi, media komunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu startup. Startup merupakan istilah bagi seseorang yang baru merintis usaha dalam bidang digital. Nah, untuk membangun sebuah startup ini, Anda hanya membutuhkan konsep yang matang. Yang ketiga yaitu desain grafis. Jasa desain grafis memiliki peluang yang besar. Tidak semua orang itu bisa melakukan desain walaupun sudah mempunyai aplikasinya. Harga jual untuk sebuah desain juga cukup besar tergantung skill dari desainer tersebut. Yaitu SEO. SEO merupakan salah satu cara bagaimana menaikkan website Anda berada di halaman pertama pencarian Google, sehingga banyak pengunjung yang datang pada website Anda. Ilmu SEO ini masih jarang yang menguasainya, masih terbuka lebar peluang untuk membuat usaha di bidang SEO ini. Selanjutnya yang kelima itu blogger. Nah, bagi Anda yang memiliki hobi menulis, maka blogger adalah salah satu peluang usaha yang tepat untuk Anda. Anda bisa membuat blog apa yang Anda kuasai. Selain menulis, Anda harus mengerti tentang urusan domain, hosting, dan SEO agar blog Anda itu bisa bersaing dengan blog lain di internet. Yang terakhir yaitu IT Solution. IT Solution ini merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang jasa atau penjualan alat-alat IT. Misalnya seperti usaha pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa servis perangkat IT, dan penjualan software, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.